Selamat datang di channel Bu Eni. Kali ini kita akan membahas perilaku dan sikap pada masa pubertas, cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas, dan cara melindungi diri dari penyakit pada pubertas. Yuk kita bahas terlebih dahulu perilaku dan sikap pada masa pubertas. Beberapa perubahan perilaku dan sikap pada masa pubertas diantaranya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Saat pubertas, kulit memproduksi minyak lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, kita harus rajin menjaga kebersihan. Itu merupakan cara untuk menghindari timbulnya jerawat. Lalu, menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Dengan menggunakan pakaian yang berbahan katun dan menyerap keringat dapat mencegah bau badan karena keringat yang berlebih saat masa pubertas. Lalu memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalian harus konsultasikan ke orang tua atau orang yang lebih dewasa ya, bagaimana teman pergaulan kita. Berikutnya, mulai mandiri untuk melakukan hal tertentu. Pada masa pubertas adalah masa peralihan seorang anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja diharapkan bisa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang besar membuat remaja senang mencari pengetahuan baru atau informasi baru. Oleh karena itu, mintalah bimbingan kepada orang tua atau orang dewasa untuk memilah informasi dan pengetahuan yang lebih baik untuk masa depan kalian. Penjadiannya anaknya sopan, kayaknya baik ya. Mau jualan? Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim, saya akan tanggung jawab. kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. tahu gak sih lah? Lu tahu gak sih kalau lu tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih banyak ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Teman-teman, apa sih pesan yang bisa kita petik dari film tersebut? Bagaimana dengan persahabatannya? Nggak masalah dengan persahabatannya, tetapi cara pergaulannya, apakah boleh kita berdua-duaan? Nah,
Siapkah kandungan seusia Dara? Terus apakah orang tua Dino dan Dara kecewa? Bagaimana beban moral kita kepada masyarakat? Norma mana yang membenarkan tindakan mereka? Terus bagaimana perasaan anak yang dilahirkannya? Semua penuh penyesalan dan kekecewaan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita ya. Berikutnya, cara mensikapi masa pubertas. Pertama, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar, sesuai yang diajarkan oleh agama. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu, pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai umur kalian. Saat ini akses begitu mudah kalian dapatkan. Namun, pilihan bacaan dan tontonan yang baik akan menambah wawasan dan ilmu kamu. Nah, sesuaikan dengan usia kalian. Hindari bacaan atau tontonan untuk orang dewasa atau yang tidak sesuai dengan kalian. Lalu, rajinlah beribadah sesuai agama kalian masing-masing ya. Dengan rajin beribadah, kita akan dekat kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama dan berperilaku yang baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Pembahasan yang terakhir, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas terjadi peningkatan produksi hormon ya. Peningkatan ini disebabkan karena aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Jadi, aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan timbul bau badan yang kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga. Mandi 2 kali sehari itu minimal, dan lebih sering membersihkan muka agar tidak timbul jerawat. Termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi ya. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi diantaranya: biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau saat terasa lembab. Lalu bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air yang bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Jadi tidak lembab, tidak tumbuh jamur. Lalu bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali terasa lembab. Nah, diantaranya itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Assalamualaikum.